Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjut mendengarkan cerita Fang Yuan. Jadi kalau di part sebelumnya Fang Yuan itu beberapa kali bertarung ya. Dan tentu saja itu guna menunjukkan eksistensi dari Gu legendaris yang dia miliki. Nah, apakah dalam pertarungan ini Fang Yuan akan terus menang? Kita nggak tahu dan kita akan coba dengarkan lagi di part kali ini. Kita akan masuk ke part 49. Setelah selesai bertarung, Fang Yuan kemudian kembali menuju tempat peristirahatannya di Taman Nankyu. Tentu dia kembali ke ruang rahasia. Di situ dia kembali berlatih menggunakan Gu otot baja. Ya, dia memang sering sekali menggunakan Gu otot baja. Karena supaya bisa menguasai Gu ini, dia harus melatihnya secara terus-menerus. Sehingga otot-otot di tubuhnya perlahan akan berubah menjadi baja. Setelah setengah hari, akhirnya Fang Yuan menghentikan penggunaan Gu otot baja lantaran badannya sakit semua. Sekarang dia harus beristirahat karena tubuhnya sudah tidak kuat. Fang Yuan terlihat terengah-engah dan juga keringat yang bercucuran. Semua itu tidak lain adalah karena efek samping dari penggunaan Gu otot baja. Fang Yuan tahu bahwa ini adalah kesempatannya untuk terus berlatih dan meningkatkan kekuatannya. Cepat atau lambat, dirinya pasti akan dihadapkan pada posisi yang sulit. Dan untuk menghadapi posisi itu, dia harus menjadi lebih kuat. Terlebih dia bersumpah untuk mencapai tingkatan yang jauh lebih tinggi daripada di kehidupannya yang sebelumnya. Kalau tidak, maka kebangkitannya kali ini akan sia-sia. Setelah beristirahat untuk waktu yang cukup lama, Fang Yuan kini sudah mulai memulihkan seluruh tenaganya. Dia tidak membuang waktu, dia kembali berlatih dengan Gu otot baja. Karena itu, tubuhnya mulai bercahaya dan pelatihan yang menyakitkan dan tidak menyenangkan pun dimulai kembali. Di saat yang sama, di sisi lain di arena pertempuran, saat ini Li Hao, seorang Master Gu peringkat 3, sedang melawan seorang Master Gu yang lain. Pertarungan itu terjadi sangatlah sengit. Tapi dengan mengandalkan Gu peringkat 3 yang bernama Katak Punggung Gunung dan juga Gu pertukaran posisi, Li Hao dapat lebih unggul daripada lawannya. Setelah kurang lebih setengah jam, pertempuran pun akhirnya berakhir dengan kemenangan dari Li Hao. Sekarang dia sudah mengantongi 29 kemenangan bersih. Artinya, hanya tinggal satu kemenangan lagi, dia akan maju ke tingkat keempat. Ya, untuk bisa mendapatkan satu kemenangan itu, Li Hao harus menghadapi Fang Yuan di jadwal berikutnya. Bukannya takut, Li Hao malah senang. Dia tampak antusias dan sangat bersemangat. Lantaran dia tahu kalau lawannya yang berikutnya adalah Fang Yuan yang memiliki Gu legendaris. Jadi, kalau dia bisa mengalahkan Fang Yuan, maka dia juga bisa mendapatkan Gu legendaris itu. Karena sangat antusias, setelah menyelesaikan pertandingan itu, Li Hao pun kembali dan mulai berkultivasi lagi. Dia sungguh mempersiapkan diri untuk pertandingan berikutnya. Tidak terasa, 5 hari pun berlalu. Dan hari ini adalah hari di mana Fang Yuan akan menghadapi Li Hao. Wei Yang yang tahu akan semua berita ini segera bergegas untuk menemui Fang Yuan. Dia juga memberinya pesan supaya Fang Yuan lebih berhati-hati karena lawannya kali ini bukanlah lawan sembarangan. Mendengar itu, Fang Yuan tidak membantah sedikit pun dan mengangguk menyetujui semua ucapan dari Wei Yang.
Tapi ketenangan Fang Yuan tentu tidak hanya karena dia percaya diri dengan kekuatannya. Kita tahu bahwa Fang Yuan itu adalah orang yang penuh dengan persiapan. Dia sudah mendapatkan banyak sekali informasi dari Li Ran, yang mana sudah lama mengenal sosok Li Hao. Karena itu, Fang Yuan pun sudah mengenali karakteristik dari Gu milik Li Hao. Sekarang Wei Yang sekali lagi melihat ke arah Fang Yuan. Dia kemudian berkata, "Nak, akan kuceritakan sedikit cerita padamu. Dulu, Li Hao juga adalah Master Gu yang mengembangkan jalur kekuatan. Tapi dalam perjalanannya, dia mengalami sebuah hambatan, sehingga pada akhirnya dia pun menyerah, sehingga dia memilih jalur support. Meski begitu, dia bukan berarti bisa diremehkan. Suatu hari dia pergi ke tempat perjudian batu. Dia sangat beruntung karena dia berhasil mendapatkan Gu pertukaran posisi. Gu ini mungkin terdengar sepele, tapi Gu pertukaran posisi ini adalah kekuatan utama dari Li Hao. Karena itu, kamu harus berhati-hati. Terlebih, selain Gu pertukaran posisi, Li Hao juga memiliki Gu katak punggung batu. Itu adalah Gu yang kuat dan bisa menjadi jebakan bagi lawannya. Li Hao bukan orang yang bodoh. Dia sangat pandai memanfaatkan karakteristik dan kekuatan dari Gu miliknya untuk meraih kemenangan. Karena itu, dia pun menjadi semakin kuat. Dia mengumpulkan banyak uang dan kini kekuatannya sudah tidak bisa dianggap remeh. Bahkan orang mengatakan kalau dia sebenarnya sudah sangat layak untuk berada di peringkat 4. Karena itu, gua harap kau berhati-hati kali ini. Mungkin ini adalah peringatan terakhir dariku hari ini. Jadi, tolong jangan kecewakan aku. Mendengar itu, Fang Yuan pun mengangguk. Lalu melihat ekspresi dari Fang Yuan, sekali lagi Wei Yang hanya bisa menghela nafas. Pada akhirnya, mereka kini sudah sampai di arena pertempuran, dan Wei Yang kemudian pergi menuju ke kursi dari para tetua. Di situ mereka berpisah karena Fang Yuan harus segera menuju ke arena pertarungan. Saat ini bagi Fang Yuan setiap pertarungan itu sangat penting karena dia juga tahu apa yang sedang dia pegang. Dia memiliki Gu legendaris yang mana itu tentu sangat diminati oleh Master Gu yang lain. Jadi dia tidak boleh ceroboh dalam segala hal. Di medan pertarungan, kali ini arena yang digunakan itu adalah area rawa yang ukurannya cukup besar dengan lumpur hitam yang mengeluarkan aroma busuk. Di sisi lain, saat ini para penonton semua berkumpul. Bahkan jumlah penonton kali ini itu adalah penonton terbanyak yang pernah Fang Yuan lihat selama dia berada di arena pertarungan. Karena itu Fang Yuan untuk sejenak kagum pada semua itu. Lalu di sisi lain, pada akhirnya Li Hao pun ikut masuk ke arena pertarungan. Hawa kehadirannya tentu membuat semua orang tertarik untuk memandangnya. Hari ini banyak penonton yang datang. Semua itu terjadi karena memang mereka semua ingin melihat kemampuan dari Li Hao. Karena itu, tidak sedikit dari para penonton yang kemudian meneriakkan nama Li Hao. Li Hao yang mendengar semua itu hanya merespon sorakan dengan tersenyum. Lalu kemudian dia pun berjalan mendekati ke arah Fang Yuan. Kali ini mereka berdua berhadapan. Jarak mereka kurang lebih 60 langkah. Li Hao memang sengaja menjaga jarak aman dari Fang Yuan. Karena track record Fang Yuan di pertarungan sebelumnya, dia selalu menggunakan kekuatannya secara tiba-tiba. Terlebih dia sekarang memiliki Gu tabrakan vertikal yang memiliki jangkauan 50 langkah. Ini akan menjadi bahaya untuk Li Hao.
Karena itu, dia memilih untuk menjaga jarak, sehingga Fang Yuan pun tidak bisa menggunakan kemampuannya itu. Setelah memperhatikan Fang Yuan untuk beberapa saat, Li Hao kemudian berkata, "Anak muda, sayangnya kemenangan berturut-turutmu kali ini akan berakhir. Melihatmu kali ini sungguh mengingatkanku pada diriku di masa lalu. Meski kamu sekarang memiliki Gu legendaris, tapi jika kau terus berada di jalur kekuatan, maka tidak akan ada masa depan untukmu. Berterima kasihlah, karena aku hari ini datang untuk mengalahkanmu. Akan kutunjukkan pemandangan yang baru, sehingga pikiranmu pun akan terbuka. Saranku yang terakhir, bahwa setelah ini, jangan lagi mengembangkan jalur kekuatan atau kamu akan menyesal." Mendengar ocehan dari Li Hao, ini jelas membuat Fang Yuan tidak bisa diam. Dia pun berkata, "Apakah kau bisa diam? Kau terlalu banyak bicara dan membuatku pusing," kata Fang Yuan singkat. Tentu perkataan Fang Yuan itu membuat amarah Li Hao meroket. Lantaran Li Hao menyapanya dengan baik, tapi Fang Yuan menyapanya dengan sangat buruk. "Anak muda, jika kau tidak menghormati yang lebih tua, maka kau akan menerima akibatnya," kata Li Hao yang kini tampak kesal. Setelah Li Hao berkata demikian, akhirnya bel pertandingan pun berbunyi. Kali ini pertarungan antara Fang Yuan dan Li Hao resmi dimulai. Fang Yuan tidak membuang waktu. Dia segera menggunakan Gu tabrakan vertikal dan dalam sekejap dia berhasil memperpendek jaraknya dengan Li Hao. "Wow, gerakanmu memang luar biasa," kata Li Hao sambil tertawa. Sayangnya Li Hao sudah mengetahui informasi tentang kekuatan Fang Yuan, jadi dia dengan mudah sudah menyiapkan antisipasi untuk serangan Fang Yuan. Li Hao dengan cepat kemudian menjaga jarak aman dengan Fang Yuan. Sekarang meski Li Hao terlihat dalam bahaya, tapi sebenarnya dia masih dalam kondisi aman. Fang Yuan melihat semua itu, dan dia segera mengubah posisi tubuhnya dan melihat Li Hao dengan pandangan dari samping. Setelah melihat semua itu, Fang Yuan pun menggunakan Gu muatan horizontal dan bergerak untuk menghampiri Li Hao dengan cepat. Tidak cukup sampai di sana, Fang Yuan juga mengeluarkan sebuah jiwa babi hutan. Dengan kecepatan yang hebat dan juga kekuatan yang sangat besar, dalam sekejap mata kini Fang Yuan sudah mencapai Li Hao dan dia sudah bersiap memberikan serangan. Melihat itu seketika ekspresi Li Hao menjadi pucat. Untungnya, di saat yang genting itu dia segera mengaktifkan Gu vital miliknya, yaitu Gu pertukaran posisi. Seperti namanya, dalam sekejap Fang Yuan dan Li Hao pun bertukar posisi. Sehingga saat Fang Yuan meluncurkan serangannya, Li Hao sudah berada di belakangnya. Sehingga kemudian gerakan itu hanya meninju angin. Fang Yuan bahkan bergerak semakin menjauhi Li Hao. "Aku ceroboh," gumam Li Hao sekaligus bernafas lega karena dia berhasil menghindari Fang Yuan. Sebelumnya, Li Hao tidak menyangka kalau kombinasi dari Gu tabrakan vertikal dan juga Gu muatan horizontal itu hampir membuatnya terluka parah. Karena itu, saat ini dia bergumam, anak ini mempunyai Gu upaya sekuat tenaga. Gu itu sungguh membuat setiap gerakannya menjadi gerakan yang sangat kuat. Sedangkan aku sudah menjual semua Gu kekuatan yang kumiliki, sehingga aku tidak akan bisa bersaing dengannya secara langsung, pikir Li Hao dalam hatinya.
Setelah itu Li Hao pun mengaktifkan Gu Katak Punggung Gunung. Gu ini berbentuk seperti katak yang ukurannya sangat besar. Di punggungnya terdapat benjolan seperti gunung yang masih aktif. Tiba-tiba, Gu ini pun turun dari langit, dan dengan tubuhnya yang besar, saat Gu ini mendarat, terciptalah sebuah ledakan yang luar biasa kuat dan juga membuat lumpur hitam di arena itu berterbangan kemanapun. Bahkan yang lebih parah, lumpur itu bergerak bagaikan ombak pasang yang luar biasa besar. Melihat semua ini, Fang Yuan tanpa basa-basi mengaktifkan perisai putih dari Gu Kanopi Langit miliknya. Oleh karena semua itu, dia pun berhasil melindungi tubuhnya dari percikan lumpur hitam rawa itu. Setelah gelombang dari lumpur itu selesai, dengan segera Fang Yuan menggunakan Gu muatan horizontal dan ingin menyerang katak itu. Bam! Dalam sekejap, Fang Yuan menghantam tubuh katak punggung gunung itu. Sayangnya, serangan Fang Yuan itu hanya membuat tubuh katak sedikit bergetar. Wajah Fang Yuan kini tampak sangat serius. Sepertinya dia tidak mau menyerah begitu saja. Atas kendali penuh dari Fang Yuan, jiwa babi hutan, jiwa beruang coklat, dan juga buaya satu persatu mulai muncul dan menghantam katak itu. Serangan Fang Yuan yang begitu menakjubkan itu bahkan membuat para penonton sampai terpukau. Selain itu, para penonton juga terkesima saat melihat pertahanan dari Gu Katak Punggung Gunung itu. Meskipun terkesan pukulan mematikan dari Fang Yuan, tapi katak itu tetap bisa bertahan di posisi yang sama. Di sisi lain, ekspresi Li Hao kini mulai terlihat berubah. Bagaimanapun Li Hao adalah pemilik dari Gu itu, sehingga dia yang paling tahu akan kondisi dari Gu itu. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi, pikir Li Hao. Setelah itu, Li Hao mengendalikan katak itu untuk segera melakukan serangan balik pada Fang Yuan. Dengan segera, katak raksasa itu menginjak lumpur dan menyerang Fang Yuan. Dengan ukuran tubuh yang sangat besar, getaran dari langkah kaki katak itu bahkan bisa membuat Fang Yuan sampai terlempar. Sayangnya pada saat yang sama, Fang Yuan berhasil menggunakan Gu muatan horizontal dan menghindari serangan dari katak itu. Fang Yuan bergerak mengelilingi tubuh katak itu dan sesekali memukulnya dengan sangat keras. Katak itu mulai menjerit kesakitan, tanda bahwa batas pertahanannya sudah sampai di puncak. Sekali lagi katak itu mencoba untuk menyerang Fang Yuan, tapi Fang Yuan bisa menghindarinya dengan sangat mudah. Tubuh besar dan berat dari katak itu memang sebuah keuntungan, sekaligus juga merupakan kelemahannya. Karena kecepatannya jadi sangat lambat, oleh karena itu Fang Yuan dapat menghindarinya dengan mudah. Sementara itu, Li Hao mulai khawatir karena Gu Katak Punggung Gunung miliknya sudah tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Akan tetapi, Li Hao tampak menyeringai. Dia mendapatkan sebuah ide. Tampak terpancar niat membunuh yang kuat di sekeliling tubuh Li Hao. Anak ini sungguh kejam. Hah, tunggu saja, aku pasti akan menghabisimu, kata Li Hao dalam hati. Kemudian, Li Hao mengendalikan katak itu agar melompat ke udara. Setelah melambung di udara, katak itu kemudian turun. Sayangnya yang dituju kali ini bukan Fang Yuan, melainkan Li Hao. Kali ini Li Hao berencana nanti ketika katak itu akan menimpa dirinya, di situ dia akan menggunakan Gu pertukaran posisi dan menukar dirinya dengan Fang Yuan. Jelas, kalau Fang Yuan sampai tertimpa oleh tubuh katak sebesar ini,
maka dia jelas akan langsung mati, karena katak ini sungguhlah berat. Sayangnya Fang Yuan tahu apa yang dipikirkan oleh Li Hao, sehingga saat katak itu berada di udara, Fang Yuan segera menghampiri Li Hao dan berniat untuk menyerangnya. Melihat ini mata Li Hao terbelalak. Bocah terkutuk, dia bahkan sudah mengetahui rencanaku. Tampak kekesalan di wajah Li Hao. Sial. Sekarang masih ada jarak di antara aku dan dia. Jika aku menggunakan Gu pertukaran posisi sekarang, maka dia pasti bisa menghindari serangan dari katak punggung gunung ini. Tapi jika aku tidak menggunakannya sekarang, bisa saja nanti kami berdua lah yang akan mati karena tertimpa oleh katak punggung gunung. Li Hao tampak berpikir. Pada akhirnya Li Hao tidak punya pilihan lain, lalu segera mengaktifkan Gu pertukaran posisi dan menukar posisinya dengan Fang Yuan. Dentuman keras terjadi saat katak itu menghantam tanah. Tapi seperti yang diperkirakan oleh Li Hao, bahwa saat ini katak itu tidak menindih siapapun. Fang Yuan berhasil menghindari serangan itu menggunakan Gu muatan horizontal miliknya. Setelah itu, Fang Yuan tidak membuang waktu dan kembali menyerang katak punggung gunung. Fang Yuan meninju, menendang, dan melakukannya secara berulang-ulang. Selain itu, Fang Yuan juga mengkombinasikan semua serangannya itu dengan jiwa binatang yang dia miliki. Pukulan Fang Yuan menjadi jauh lebih kuat. Melihat aksi dari Fang Yuan itu membuat para penonton yang sebelumnya bersorak-sorai ini terdiam 1000 bahasa. Di bawah kendali Fang Yuan, upaya sekuat tenaga terasa jauh lebih kuat dan lebih mengintimidasi. Bahkan di hadapan Fang Yuan, katak punggung gunung itu hanya menjadi samsak tinju dan tidak berdaya. Ini buruk, katak punggung gunung mulai terluka. Ya, jika diteruskan ini akan menjadi bahaya, gumam Li Hao. Sesaat kemudian, Li Hao segera menggunakan Gu pertukaran posisi dan menukar posisinya dengan Fang Yuan. Kemudian segera Li Hao meletakkan telapak tangannya pada katak punggung gunung dan mulai menggunakan Gu penyembuh yang dia miliki. Melihat ini, tentu saja Fang Yuan tidak akan membiarkan Li Hao. Dengan segera Fang Yuan menggunakan Gu pergerakan miliknya dan kembali menyerang mereka. Melihat kedatangan Fang Yuan, akhirnya Li Hao berhenti menggunakan Gu penyembuh miliknya dan kembali menggunakan Gu pertukaran posisi. Meski begitu, Fang Yuan terus berusaha mendekati mereka setiap kali Fang Yuan sudah mendekat. Li Hao kembali menggunakan Gu pertukaran posisi miliknya secara berulang-ulang. Peristiwa ini terus diulangi hingga beberapa kali. Namun sayang, meski percobaan penyerangan Fang Yuan itu selalu bisa dihindari oleh Li Hao, tapi di sisi lain, Primeval Essence milik Li Hao juga terkuras dengan cepat. Benar, meskipun Gu pertukaran posisi ini sangat bermanfaat, tetapi kekurangan terbesarnya adalah penggunaan Primeval Essence yang besar. Bahkan semakin jauh jaraknya, maka Primeval Essence yang dibutuhkan juga semakin besar. Oleh karena itu, melihat Fang Yuan yang kembali menyerang, Li Hao menjadi agak ragu dan tidak punya pilihan lain selain terus maju. Kali ini Fang Yuan mengabaikan katak itu dan mengarahkan pukulannya pada Li Hao. Melihat semua itu, Li Hao pun menjadi tidak tahan. Pada akhirnya Li Hao pun terkena pukulan dari Fang Yuan. Pukulan itu terasa sangat berat dan beberapa kali dia menahannya. Sekali lagi Fang Yuan hendak menyerang Li Hao. Li Hao menjadi geram. Dia tidak bisa menahan pukulan itu lagi dan segera menggunakan Gu pertukaran posisi dengan katak punggung gunung.
Sayangnya Fang Yuan tidak peduli, entah itu Li Hao atau katak punggung gunung, yang jelas dia harus menyerangnya. Jadi ketika Li Hao melakukan pertukaran posisi, Fang Yuan pun menghantam katak punggung gunung. Situasi pertandingan saat ini sangat jauh berbeda dengan ekspektasi dari para penonton. Mereka semua menduga jika pada pertandingan kali ini Fang Yuan akan dikalahkan oleh Li Hao. Semua itu karena rekor kemenangan dari Li Hao, dan dia sebentar lagi sudah akan naik ke tingkat 4. Jelas kemampuannya jauh lebih besar daripada lawan-lawan Fang Yuan sebelumnya. Tapi sayangnya terlihat sangat jelas bahwa kali ini yang terpojok itu adalah Li Hao. Taktik yang biasanya digunakan Li Hao rupa-rupanya itu tidak mempan untuk Fang Yuan. Kombinasi dari Gu pertukaran posisi dan juga Gu katak punggung gunung sesungguhnya itu adalah taktik yang sangat bagus. Sayangnya Fang Yuan jauh lebih cerdik darinya. Aku tidak peduli dengan taktik yang dia gunakan. Aku hanya perlu fokus menyerang apapun yang ada di depanku, kata Fang Yuan dalam hati. Ya, semuanya terus berulang. Waktu terus berjalan, dan pada akhirnya Li Hao dan katak punggung gunung pun mulai tampak kewalahan. Pada akhirnya, sebuah pukulan yang keras dari Fang Yuan akhirnya menghancurkan gunung di punggung katak itu dan membuat katak itu mengeluarkan banyak darah. Saat ini katak punggung gunung benar-benar kehabisan tenaga dan sudah tidak berdaya. Tapi Fang Yuan terus menyerangnya hingga katak itu benar-benar mati. Setelah itu Fang Yuan kembali melirik ke arah Li Hao dan segera menggunakan Gu tabrakan vertikal serta Gu muatan horizontal untuk mendekatinya. Setelah beberapa kali serangan, akhirnya Li Hao pun terlempar jauh dan jatuh ke dalam lumpur hitam. Li Hao bahkan tidak diberi kesempatan untuk mengaku kalah. Dia kini terkapar dan kemudian tenggelam di dalam lumpur hitam itu. Ya, pada akhirnya Li Hao membayar penghinaannya dalam pertarungan ini dengan nyawanya sendiri. Tidak lama setelah kematian dari Li Hao, seorang Master Gu naik ke panggung pertempuran. Dia mengumumkan jika Fang Yuan adalah pemenang dari pertandingan kali ini. Singkat cerita, setelah pertandingan Fang Yuan melawan Li Hao berakhir, Fang Yuan kembali ke ruang rahasia dan kemudian mulai berkultivasi lagi. Sebelumnya, dalam perjalanan pulang, Fang Yuan mampir ke sebuah toko dan kemudian membeli Gu kemandirian. Gu kemandirian itu adalah Gu tipe penyembuh peringkat 3 yang sangat cocok untuk jalur kekuatan. Gu ini memiliki bentuk seperti kecoa dan berwarna coklat tua. Meski namanya Gu kemandirian, tapi Gu ini memiliki kemampuan untuk regenerasi dan menyembuhkan diri dari seorang Master Gu. Semakin besar kekuatan fisik dari Master Gu itu, maka semakin baik pula efek dari penyembuhan Gu ini. Sayangnya dia punya kelemahan bahwa Gu kemandirian tidak bisa digunakan untuk menyembuhkan orang lain. Tapi jelas bahwa kelemahan ini tidak terlalu berdampak untuk Fang Yuan, lantaran Fang Yuan itu seperti serigala penyendiri, jadi dia tidak perlu menyembuhkan orang lain. Sekarang Fang Yuan tampak menggunakan Gu kemandirian untuk menyembuhkan beberapa luka yang dia dapatkan saat bertarung melawan Li Hao. Ya, meskipun sebenarnya semua luka yang dia alami itu bukan disebabkan oleh Li Hao ataupun katak punggung gunung, melainkan semua luka itu terjadi karena serangan Fang Yuan sendiri. Saat pertarungan sebelumnya, Fang Yuan menggunakan seluruh kekuatannya dan menyerang dengan ganas untuk waktu yang lama, sehingga hal itu menyebabkan ototnya bekerja terlalu keras. Bahkan beberapa ototnya pun sampai sobek.
Selain itu, kondisi dari Gu Kanopi Langit juga tidak terlihat baik, yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membutuhkan diri. Tapi untungnya Fang Yuan menggunakan Gu tulang besi. Jika tidak, mungkin saja tulangnya akan ikutan patah ketika menyerang katak punggung gunung. Kita akan membiarkan Fang Yuan untuk berkultivasi sementara waktu. Kita pindah ke tempat yang lain, bahwa sekarang di sisi lain kota Shang, saat ini pemimpin Shang Yanfei dan Wei Yang sedang berada di ruangan belajar pribadi milik Yanfei. Beberapa saat yang lalu, Wei Yang melaporkan hasil dari pertarungan Fang Yuan pada Yanfei. Tapi dari semua laporan yang diberikan oleh Wei Yang, Yanfei menaruh perhatian pada ucapan Fang Yuan ketika di awal. Karena kesulitan menguatkan tekad, maka orang yang memiliki hati yang kuat tidak akan terpikat oleh urusan duniawi. Hari ini aku menginjak rumput dan kelak aku akan menginjak gunung dan sungai. Yanfei nampak bergumam dan kemudian berkata, apakah anak ini menganggap klan Shang kita hanya sebagai sebuah batu pijakan? Kata Yanfei, pemimpin klan. Menurutku saat itu Fang Zheng mengacu pada lawannya Li Hao dan bukan klan Shang kita. Lagi pula bagi Fang Yuan, Li Hao itu sangatlah lemah. Mendengar itu, Yanfei pun menghela nafas dan kemudian berkata, baiklah, tidak masalah. Aku juga tidak berpikiran sempit. Tapi sayang sekali, aku harus melewatkan menonton pertandingannya. Meski aku tidak melihatnya secara langsung, tapi dari ceritamu aku bisa membayangkan kalau Fang Zheng memiliki kemampuan yang luar biasa. Kata Yanfei. Memang benar Tuan. Saat di panggung pertempuran, Fang Zheng terlihat sangat ganas. Bahkan semua tindakannya memukau para penonton. Kata Wei Yang. Mendengar itu, Yanfei berdiri dari tempat duduknya, kemudian berjalan mendekati sebuah jendela. Pasukan mudah dibentuk, tapi seorang jenderal sangatlah sulit didapatkan. Sayangnya, jenderal ini terlalu sombong. Bahkan dia tidak melirik klan Shang sedikit pun. Tapi dia pernah mengalami masa-masa yang sulit dan berhasil bertahan hidup hingga sekarang. Mungkin itulah yang membentuk sifatnya sampai seperti ini. Kata Yanfei sambil menatap ke langit. Saya setuju dengan analisis Anda. Setiap pemuda pasti memiliki ambisi yang kuat. Bahkan terkadang mereka tidak patuh dan tidak takut dengan adanya hukum. Kata Wei Yang menambahkan. Kali ini mata Yanfei menyipit. Ia memikirkan kalimat pertama yang dikatakan oleh Fang Yuan. Karena kesulitan menguatkan tekad, maka orang yang memiliki hati yang kuat tidak akan terpikat oleh urusan duniawi. Pada dasarnya, di dunia ini banyak sekali orang yang memiliki ambisi yang besar, namun tidak memiliki kemampuan. Tapi, jika seorang memiliki kemampuan dan tekad yang kuat, tentu itu akan menimbulkan kekhawatiran. Justru orang yang seperti itu adalah orang yang bisa mengubah sejarah. Bahkan dia juga bisa menciptakan sejarah baru. Setelah berpikir demikian, Yanfei kemudian berkata, aku dengar sebenarnya Fang Zheng mengambil kesempatan liran untuk mendapatkan Gu upaya sekuat tenaga. Ia kemudian juga memberikan kompensasi 200.000 Primeval Stone sebagai tanda balas budinya. Itu benar Tuan. Saat ini dia sudah membayar 130.000 Primeval Stone dan masih tersisa 70.000 Primeval Stone. Seharusnya dalam waktu dekat ini Fang Zheng akan melunasinya, kata Wei Yang. Mendengar jawaban Wei Yang, ini membuat kekhawatiran Yanfei sedikit mereda. Kemudian Yanfei pun tertawa dan kembali mengingat
bagaimana saat itu Fang Yuan telah menyelamatkan putrinya Xinji. Anak ini memang sungguh menarik. Dia melakukan sesuatu dengan prinsipnya sendiri. Selain itu, dia juga tahu bagaimana cara membalas kebaikan dan membalas kebencian. Sayangnya dia tidak memiliki moral yang baik, dan sifat seperti itu sesungguhnya sangat berbahaya. Tapi aku masih memiliki harapan untuk merekrutnya agar menjadi bagian dari klan Shang. Maka Wei Yang, bantu aku untuk melakukan itu, kata Yan Fei. Baik Tuan, jawab Wei Yang. Kita akan beralih lagi ke sisi lain dari kota Shang. Setelah Fang Yuan berhasil membunuh Li Hao, kini seluruh distrik pertempuran menjadi gaduh. Dalam pertarungan tersebut, semua orang telah menyaksikan kekuatan dari Gu Upaya skuad tenaga milik Fang Yuan. Banyak dari mereka yang mulai menyadari kalau Fang Yuan adalah lawan yang tangguh dan bukan tandingan mereka. Tapi di sisi lain, hal itu juga membuat sebagian orang mulai memperhatikan dan bahkan menginginkan Gu Upaya sekuat tenaga. Kan tetapi, dalam beberapa pertarungan berikutnya, Fang Yuan berhasil memenangkan pertandingan yang lain dengan mudah dan tanpa masalah sedikit pun. Waktu terus berjalan dan sekarang Fang Yuan sudah berhasil mengumpulkan 21 kali kemenangan. Bahkan sekarang, tujuan Fang Yuan naik ke panggung pertempuran bukan lagi untuk memenangkan reputasi, melainkan hanya untuk mengumpulkan Primeval Stone. Di momen yang damai itu, kini sekelompok Master Gu yang ada di luar kota datang mendekat. Mereka tidak lain adalah rombongan dari klan Bai yang saat ini mengejar Fang Yuan dan Bai Ning. Akhirnya kita sampai di klan Shang, kata Bai Feng sambil menghela nafas dan memandang bangunan yang ada di depannya. Bai Feng itu adalah salah seorang tetua dari klan Bai. Ketika dia masih muda, Bai Feng pernah menjelajahi daerah di perbatasan selatan dan juga pernah datang ke klan Shang. Akan tetapi saat ini dia sudah cukup tua dan semua bangunan di kota klan Shang itu terlihat asing baginya. Tujuan kedatangannya kali ini hanya untuk menangkap dua orang Master Gu Iblis yang tidak lain adalah Fang Yuan dan Bai Ning. Apakah menurut kalian kedua iblis itu benar-benar ada di sini? Tanya Bai Lian, yang mana dia kini terlihat sedikit khawatir. Seharusnya benar. Dari tempat burung tanpa kaki itu mendarat, kami telah membagi menjadi beberapa kelompok. Akan tetapi arah lainnya adalah jalan buntu, dan ini satu-satunya jalan yang mungkin mereka lewati, kata Xie Daogu dengan wajah sedikit kurang yakin. Meskipun klan Xie dikenal sebagai klan penyelidik nomor 1 di perbatasan selatan, tapi Xie Daogu adalah seorang Master Gu yang menekuni jalur serangan. Jadi, dia bukanlah seorang penyelidik yang handal. Mungkin saja saat dalam perjalanan mereka berdua sudah mati dan sudah menjadi makanan dari binatang buas, kata salah seorang pemuda dengan wajah optimis. Memang kemungkinan itu sangat bisa terjadi karena sepanjang perjalanan mereka menemukan banyak kerangka manusia serta sisa-sisa karavan yang diserang oleh gerombolan binatang buas. Tapi aku berharap supaya mereka berdua masih hidup, kata Bai Zhanli sambil menggertakkan giginya. Bai Zhanli itu adalah cucu dari tetua yang mengorbankan dirinya saat mengejar Fang Yuan. Tetua yang membakar dirinya yang kemudian meninggalkan luka bakar pada Fang Yuan. Tetua itu mati tanpa bisa membunuh Fang Yuan. Inilah yang membuat kebencian di hati Zhanli semakin meningkat. Kali ini dia ikut dalam ekspedisi dengan tujuan untuk membalaskan dendam dari kakeknya.
Baiklah, kalau begitu ayo kita masuk saja ke kota. Jika nantinya kita tidak menemukan petunjuk apapun, kita akan mengirimkan laporan pada pemimpin klan dan menunggu perintah selanjutnya pada kita," kata Bai Feng, yang kemudian melangkah masuk ke dalam kota Sang. Kebetulan gerbang yang mereka lewati saat ini adalah gerbang yang sama yang pernah dilewati oleh Fang Yuan dan Bai Ning. Seperti sebelumnya, saat mereka tiba di gerbang kota, seorang Master Gu menjaga gerbang dan menghentikan mereka. Master Gu itu meminta setiap orang membayarkan 10 Primeval Stone. Bai Feng yang pernah menjelajah, dia memiliki token bir kuning, yang kemudian dia menunjukkan token itu pada penjaga gerbang. Token bir kuning. Token ini mengizinkan pemiliknya membawa 2 orang lain tanpa perlu membayar untuk masuk ke kota Sang. Karena kalian berenam, maka kalian masih harus membayar sisanya. Bai Feng pun mengangguk dan kemudian memberikan 30 Primeval Stone. Sebelum mereka masuk, Zhan Li kemudian bertanya pada penjaga, "Tuan, apakah Anda pernah melihat kedua orang ini masuk ke dalam kota?" Kata Zhan Li sambil menunjuk surat perintah penangkapan. Mendengar itu, sang penjaga pun menjadi tersinggung. "Aku adalah penjaga gerbang. Apa menurutmu aku akan meloloskan buronan untuk masuk ke dalam kota ini? Lain kali hati-hati bicaramu. Apa yang kau katakan bisa dianggap sebagai tuduhan yang tidak berdasar pada kami," kata penjaga itu dengan penuh amarah. Mendengar ini, Bai Feng segera menarik Zhan Li dan kemudian menundukkan kepala untuk meminta maaf. "Ya, mereka datang ke sini untuk mencari Fang Yuan dan juga Bai Ning, bukan untuk mencari masalah dengan klan Sang." Melihat sikap dari Bai Feng, penjaga itu tidak memperpanjang masalah ini. Lantaran Bai Feng sendiri juga adalah seorang Master Gu peringkat 3. Jadi tidak ada untungnya bagi penjaga itu memperpanjang masalah ini. Akhirnya, ke-6 orang itu pun masuk ke dalam kota Sang. Mereka kemudian singgah ke sebuah bar. Di situ mereka berniat untuk mengisi perut dan juga beristirahat. Sambil makan dan minum, mereka mendengarkan percakapan dari orang-orang yang ada di sekitar. Tan Jing akhirnya berhasil membalaskan dendamnya dan mengalahkan Sinan. Kali ini, Sinan yang bersumpah akan kembali membalaskan dendamnya. Sepertinya kedua orang itu tidak bisa akur untuk sesaat. Ya benar. Selain itu, Sang Kong dia juga berhasil mengendalikan virus ngengat awan dan membuat kekuatan bertarungnya meningkat pesat. Bahkan Sang Kong kini mendominasi wilayah kelima, kata salah seorang yang duduk di sana. "Mendominasi? Apa kau yakin? Tunggu saja saat dia bertemu dengan Guyue Fangzheng. Dia pasti akan bertekuk lutut," kata pria yang lain yang duduk di dekat sana. Mendengar nama Guyue Fangzheng, tentu kelompok Bai sangat terkejut dan kemudian mulai mendengarkan dengan seksama. Memang benar seperti yang dikatakan sebelumnya, nama Fang Yuan kini menyebar di seluruh kota. Pamor kekuatannya pun meningkat secara drastis. Kali ini, klan Bai mendengar itu dan kemudian mulai mencari informasi lebih banyak lagi. Mereka pun tidak sedikit yang mulai bertanya pada orang-orang di sekitar. Hari pun berlalu dengan cepat. Kini di distrik pertempuran, tepatnya pada arena pertarungan, Fang Yuan sedang berhadapan dengan seorang pria paruh baya yang terlihat galak dan juga agresif. Pertandingan dimulai, tapi tidak perlu waktu yang lama, pria paruh baya itu pun mengaku kalah. Dia takut kalau dia meneruskan pertarungan ini, dia justru akan mati di tangan Fang Yuan. Melihat sikapnya itu tentu membuat para penonton kecewa.
Apa kau tidak malu mengakui kekalahanmu setelah pertandingan dimulai? Ah, menyedihkan, teriak salah seorang penonton. Tapi bagi pria parubaya itu lebih baik malu daripada mati. Ya, begitulah. Pertandingan hari ini dimenangkan oleh Fang Yuan dengan sangat mudah. Fang Yuan pun tidak protes. Dia kemudian mendapatkan hadiahnya, lalu kemudian berseru, "Liran, aku sudah mengumpulkan 40.000 Primeval Stone. Kemarilah dan ambil ini." Sama seperti sebelumnya, Liran pun datang dan mengambil Primeval Stone dari Fang Yuan. Sekarang, Fang Yuan sudah berhasil mengumpulkan 29 kali kemenangan bersih dan hanya tersisa satu kemenangan lagi supaya dia bisa naik ke tingkat 4. Di salah satu bangku penonton yang ada di sana, rupa-rupanya klan Bai kini tengah mengamati Fang Yuan. "Ye Fang Zeng, setelah semua kesulitan yang kami alami, akhirnya kami menemukanmu," kata Bai Zanli dengan lirih dan penuh dengan amarah. Dan sebentar lagi, ini akan menjadi pertemuan antara klan Bai dan juga Fang Yuan. Apa yang akan terjadi? Apakah akan terjadi kegaduhan di arena itu? Atau klan Bai harus menelan pelinut pahit dan meninggalkan tempat itu dengan tangan kosong? Kita belum tahu. Kita akan lihat lagi di part selanjutnya. Ya, sekian dulu untuk part kali ini. See you dan bye.